Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Pembina OSIS, serta kepada rekan-rekan yang berbahagia. Saya, Anindita Wahyu Pramudita, akan memandu kegiatan laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 24 Bandung, masa bakti 2020-2021. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dalam bentuk kesehatan dan segala karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara laporan pertanggungjawaban hari ini walau terpisah jarak, tetapi dalam keadaan sehat walafiat. Lalu, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Quran, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ada sambutan dari pihak sekolah. Selanjutnya, menuju bagian inti, yaitu pemaparan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus OSIS SMA Negeri 24 Bandung, masa bakti 2021, Angkatan Diatara Hidayah 54. Setelah itu, pembacaan berita acara, sesi dokumentasi, dan diakhiri penutupan. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Quran oleh Saudara Muhammad Rafli Fauzan. Kepada Rafli, waktu dan media dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sungguhnya, Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafli yang telah membacakan tilawah Quran. Untuk acara selanjutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk hadirin, diharapkan berdiri.
Untuk hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk pihak sekolah menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Yusuf Mulyadi SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Bandung yang mungkin juga sedang memantau dari luar. Yang saya hormati teman-teman Waka yang kebetulan ada juga yang di sekolah. Yang saya banggakan teman-teman PWKS Kesiswaan, Pak Nanang, Pak Nang, Bu Ila. Anakku sekalian, para pengurus OSIS periode 2020 dan 2021, anakku sekalian, perwakilan kelas ataupun perwakilan kelas yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada siang ini, di tengah-tengah situasi uji coba PTMT, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan laporan pertanggungjawaban. Yang mana dengan kegiatan laporan penjawaban ini pun saya menjadi terharu ya. Terharunya apa? OSIS angkatan sekarang 2020-2021 ini merupakan OSIS yang dikatakan pandemi ya. Pada saat pandemi Pak Nanang ya. Jadi tidak mengalami tatap muka sama sekali. Luar biasa ya. Jadi seperti berorganisasi di dunia maya. Dan memang betul di dunia maya. Nah, anak sekalian, walaupun dunia maya, tetapi laporan pertanggungjawaban tetap harus dilaksanakan. Apapun bentuknya, apakah berhasil atau tidak. Ya, mungkin nanti ada laporan dari tiap ekskul juga akan terkendala karena ekskul diberhentikan dulu oleh Dirjen Peserta Didik Kemendikbud yang sampai saat ini pun belum ada petunjuk untuk boleh dilaksanakan. Ya. Apalagi situasi kita sekarang di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, sedang melaksanakan uji coba pertemuan tatap muka terbatas, termasuk di SMA Negeri Bandung. Minggu depan kita akan melaksanakan uji coba tahap 2 yang akan melibatkan kelas 11. Nah, anak sekalian, hadirin bahagia, jadi terharunya di situ saya. Kami terharu sekali dengan OSIS yang ini luar biasa, walaupun tidak ada gerakan yang secara fisik kelihatan, namun di dunia maya nampak. Nah, karena ada kegiatan itulah maka harus ada laporan pertanggungjawaban. Walaupun laporan pertanggungjawabannya tidak bersifat maya, tetapi dilaporkannya pun secara maya melalui Zoom. Yang kedua, permohonan maaf saya sampaikan atas nama sekolah karena ternyata anakku sekalian ada kendala di jaringan Zoom kita yang kapasitasnya mengecil menjadi 100, sehingga mohon maaf kemarin saya mengundang anak-anak perwakilan dari tiap kelas, mohon maaf kalau tidak terrespon, tidak terakomodir, tetapi OSIS sudah menyiapkan link YouTube ya, OSIS ya, YouTube. Nah, itu yang luar biasa terharu ya, sudah berorganisasi di dunia maya, situasinya COVID, kemudian ada hambatan lagi. Tapi luar biasa kemarin ada kegiatan yang cukup esensial yang telah dilaksanakan OSIS yang menurut saya luar biasa, yaitu pemilihan OSIS yang juga tidak lain adalah penyelenggaraan MPK, tapi OSIS pun akan merasa bangga ya, gitu. Kemudian yang kedua, Pawidya virtual kemudian luar biasa mendapatkan respon positif yang luar biasa dari manajerial, dari stakeholder SMA Negeri Bandung. Anak sekalian, mohon kepada pengurus yang akan datang yang nanti tahun 2021-2022 akan melaksanakan kegiatan, apa yang dilaporkan saat ini menjadi catatan, ya. Artinya namanya laporan juga pasti ada yang kurang atau ada yang lebih. Nah, yang lebih terus ditingkatkan, yang kurang tolong diperbaiki, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan OSIS yang akan datang periode 2001-2022, kegiatan kita sudah mulai tatap muka.
Dan mohon doa restu pula anak sekalian, kami sedang melaksanakan uji coba, mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil kita boleh membuka 100% ya. Atas nama kepala sekolah, saya secara resmi membuka kegiatan ini ya. Dan permohonan maaf dari Pak Kepala karena tidak bisa hadir dalam kegiatan ini secara langsung, tetapi mungkin virtual dari kejauhan beliau juga memantau kita ya. Itu saja, maka saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, sekaligus saya buka acara ini secara resmi. Terima kasih atas segala atensi perhatian dari Anda semua. Selamat kepada OSIS yang lama ya, luar biasa Anda bekerja. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dari pengurus OSIS SMA Negeri 24 Bandung, masa bakti 2020-2021, Angkatan Diatara Hitia 54, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mafizul Haq dari kelas 12 IPA 5. Di sini selaku Ketua OSIS akan membantu pemaparan laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 24 Bandung Angkatan Diatara Hitia 54 masa bakti 2020-2021. Boleh di next. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia beserta hidayahnya, kami pengurus OSIS SMA Negeri 24 Bandung Angkatan 54 masa bakti 2020-2021 dapat menyelesaikan amanah yang diberikan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan hati, kami dapat melaksanakan tanggung jawab dan mengakhiri masa jabatan kami dengan memberikan laporan pertanggungjawaban ini sebagai bentuk simbolis dari hasil tugas dan program kerja yang kami rencanakan di musyawarah besar. Laporan pertanggungjawaban diberikan dengan tujuan agar memberikan evaluasi yang harus diperbaiki dan rekomendasi kepada angkatan selanjutnya. Untuk itu, selain kami menjelaskan terlaksana atau tidaknya suatu tugas dan program kerja, kami juga mencantumkan laporan dokumentasi, keuangan, kendala, dan rekomendasi dari tiap tugas dan program kerja kami. Laporan pertanggungjawaban ini juga merupakan bentuk keterbukaan informasi dalam setiap tugas dan program kerja yang kami laksanakan. Angkatan kami memiliki kendala besar yang dialami semenjak awal menjabat, yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring. Meskipun begitu, kami tetap berusaha melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan program-program kerja kami dengan maksimal. Untuk program kerja yang tidak memungkinkan dilaksanakan, sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan mengamanahkan dan membantu angkatan selanjutnya untuk bisa melaksanakan program kerja tersebut di masa kepengurusannya. Next. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban dari tim mitra yang diawali dari saya sendiri sebagai Ketua OSIS. Selanjutnya, tugas dan wewenang. 1. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi sesuai aturan sekolah atau OSIS SMA Negeri 24 Bandung menurut ADART SMA Negeri 24 Bandung dan aturan lainnya. 2. Memimpin organisasi dengan baik, amanah, dan bijaksana. 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan OSIS. 4. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan yang telah dipersiapkan, disusun, dan direncanakan. 5. Menyusun data rekapitulasi angkatan bersama tim mitra dan sekretaris. 6. Mengetahui, memahami, dan menandatangani arsip dan data OSIS seperti proposal, surat, sertifikat, dan bentuk cetakan lainnya sebagai bentuk mewakili OSIS. 7. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang berhubungan dengan OSIS SMA Negeri 24 Bandung, baik itu kegiatan beberapa bagian atau seluruh bagian. Dan yang ke-8, mengkoordinir, memastikan, dan mengawasi langsung sistem pendidikan OSIS. Yaitu tugas kerja. 1. Menjalin komunikasi efektif dan komunikatif dengan pihak luar eksternal sekolah. Dan 2. Bersama 7 serangkaian menyusun dan membuat rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang yang nantinya dilaksanakan oleh seluruh pengurus OSIS. Selanjutnya ada beberapa kendala yang kami alami selama 1 tahun masa kepengurusan. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan internal maupun eksternal OSIS selama 1 tahun masa kepengurusan berbasis online dan mengakibatkan terhambatnya beberapa tugas wewenang serta tugas kerja. Yang kedua, penandatanganan terhadap proposal yang belum efektif. Yang ketiga, pembuatan rencana kerja jangka panjang yang belum maksimal akibat kurangnya persiapan. Yang keempat, terhambatnya beberapa program kerja karena pemberlakuan kebijakan terkait COVID-19. Dan terakhir, penegakan sanksi kepada pengurus yang kurang. Kemudian dengan kendala-kendala tersebut, kami memberikan rekomendasi kepada angkatan selanjutnya, agar kendala yang sudah saya sebutkan tadi tidak terulangi.
Yang pertama, lebih peka terhadap masalah yang ada, baik dalam internal diri pengurus maupun antar pengurus OSIS. Jangan pernah menganggap sepele masalah sekecil apapun. Yang kedua, menyusun berbagai rencana yang ada, jangan hanya terpatok pada satu rencana. Yang ketiga, menjadwalkan waktu dalam memberikan tanda tangan dan penyerahan surat atau proposal. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari, rutin mengadakan rapat, baik offline maupun online. Yang kelima, dijaga komunikasi, konfirmasi, dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal OSIS. Dijaga pula keaktifan pengurus OSIS dari awal menjabat hingga nanti masa akhir jabatan. Dan terakhir, membuat kesepakatan dengan pengurus OSIS dengan konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar kesepakatan tersebut. Demikian laporan pertanggungjawaban dari saya selaku Ketua OSIS. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Wakil Ketua OSIS 1. Kepada April dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Haitsam. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aprana Fazri dari kelas 12 IPA 5 yang menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1 atau Mitra Muda 1 OSIS SMA Negeri 24 Bandung, Angkatan Diatara Hitel 54. Boleh selanjutnya. Selama saya menjabat, saya memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang saya yaitu membantu kinerja Ketua OSIS. Yang kedua, mewakili atau menggantikan Ketua OSIS apabila berhalangan hadir dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan OSIS. Yang ketiga, memberikan nasihat, masukan, dan pertimbangan bersama Wakil Ketua OSIS 2 kepada Ketua OSIS dalam berbagai penetapan kebijakan OSIS. Lalu yang keempat, membantu Ketua OSIS dalam pembuatan rekapitulasi angkatan. Yang kelima, bersama Wakil Ketua OSIS 2, membantu Ketua OSIS dalam kegiatan internal OSIS, internal sekolah, dan eksternal sekolah. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab dalam menaungi, mengontrol, dan mengawasi bidang 1 sampai bidang 5. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang saya punya, saya memiliki tugas kerja yaitu mengadakan rapat koordinasi bersama bidang 1 sampai bidang 5. Selanjutnya, selama saya menjabat, saya juga mengalami kendala. Kendala yang saya alami selama menjabat ialah kurangnya komunikasi yang baik dengan bidang naungan sehingga menimbulkan kesalahpahaman ataupun kendala dalam penyampaian informasi. Lalu yang kedua, adanya keterlambatan dalam pembuatan lini masa program kerja internal sehingga beberapa program kerja tidak terlaksana sesuai targetnya. Lalu yang ketiga, adanya pemotongan jalur koordinasi sehingga ada beberapa informasi yang terlambat atau tidak tersampaikan. Lalu yang terakhir, rapat koordinasi yang kurang efektif sehingga menimbulkan keterlambatan pengambilan keputusan. Lalu agar kendala yang saya rasakan tidak dialami lagi oleh masa kepengurusan selanjutnya, saya memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama, memaksimalkan kembali konfirmasi, koordinasi, serta komunikasi dengan memaksimalkan fasilitas daring atau luring. Lalu yang kedua, melakukan tindakan perencanaan lebih awal dan fleksibel terhadap program kerja yang telah dirancang. Yang ketiga, menegaskan jalur koordinasi yang sesuai dan meminimalkan adanya pemotongan jalur koordinasi dengan alasan apapun. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan mempersiapkan bahan rapat dari jauh-jauh hari. Sekian laporan pertanggungjawaban dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Wakil Ketua OSIS 2 kepada Tia Daniati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Apriliana Fazri. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tia Daniati dari kelas 12 MIPA 1 sebagai Wakil Ketua OSIS 2 atau Mitra Muda 2 OSIS SMA Negeri 24 Bandung Diatara Hitya 54. Dan di sini saya akan memaparkan laporan pertanggungjawaban saya selama 1 tahun menjabat. Berikut tugas dan wewenang saya. 1. Membantu kinerja Ketua OSIS. 2. Mewakili atau menggantikan Ketua OSIS apabila berhalangan hadir dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan OSIS. 3. Memberikan nasihat, masukan, dan pertimbangan bersama Wakil Ketua OSIS 1 kepada Ketua OSIS dalam berbagai penetapan kebijakan OSIS. 4. Membantu Ketua OSIS dalam pembuatan rekapitulasi angkatan. 5. Bersama Wakil Ketua OSIS 1 membantu Ketua OSIS dalam kegiatan internal OSIS, internal sekolah, dan eksternal sekolah. 6. Bertanggung jawab dalam menaungi, mengontrol, dan mengawasi bidang 6 sampai bidang 10. Kemudian ada tugas kerja saya yaitu 1. Rapat koordinasi bersama bidang 6 sampai bidang 10. Berikut ada kendala yang saya alami selama 1 tahun menjabat. 1. Program kerja yang belum bisa berkembang secara maksimal dan belum bisa terlaksana sepenuhnya selama menjabat, disebabkan persiapan yang kurang matang, adanya keterbatasan dana, kurangnya relasi dan ilmu, serta adanya kondisi yang tidak memungkinkan program kerja dapat terlaksana secara maksimal.
2. Minimnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi menyebabkan kebutuhan akan digitalisasi dipusatkan pada beberapa pengurus. 3. Minimnya sarana dan prasarana digital untuk memenuhi kebutuhan program kerja secara online. 4. Belum adanya pengarsipan data dalam lingkup bidang yang dinaungi dan wakil ketua OSIS. 5. Adanya kerenggangan komunikasi dalam internal OSIS pada akhir masa jabatan menyebabkan kurangnya kontribusi yang diberikan pada program kerja. Kemudian ada beberapa rekomendasi dari kendala yang saya alami selama 1 tahun menjabat. Semoga kendala tersebut tidak terulang di angkatan selanjutnya. 1. Mempersiapkan program kerja secara matang, detail, dan realistis disertai eksplorasi ilmu dan penambahan relasi ke beberapa pihak. Selain itu, berusaha untuk mendapatkan dana dengan mengajukan permohonan kerja sama kepada sponsor maksimal 3 bulan sebelum pelaksanaan program kerja. 2. Meningkatkan pengetahuan antar pengurus OSIS mengenai teknologi informasi, terutama yang akan digunakan untuk kebutuhan program kerja. 3. Berusaha mencari pihak selain internal OSIS yang dapat bekerja sama dalam penyediaan sarana dan prasarana digital untuk memenuhi kebutuhan program kerja. 4. Membuat sistem pengarsipan data untuk bidang baik berupa buku catatan maupun catatan digital yang dijalankan secara konsisten. 5. Meningkatkan dan mempertegas kewajiban pengurus OSIS dalam menjalankan program kerja. Selain itu, melaksanakan bonding rutin baik di dalam masa program kerja maupun di luar masa program kerja. Sekian laporan pertanggungjawaban saya. Kemudian saya alihkan kepada Sekretaris 1 yaitu Putri Duwina. Kepada Putri Duwina, saya persilahkan. Terima kasih untuk Tia Daniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Sekretaris OSIS SMA Negeri 24 Bandung, Angkatan Dia Tarahitia 54. Saya Putri Duwina, kelas 1243, selaku Sekretaris 1, dan rekan saya. Saya Fadia Malfaza, kelas 12 MIPA 4, selaku Sekretaris 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun ke belakang. Baik, saya Putri Duwina, selaku Sekretaris 1, akan memaparkan laporan pertanggungjawaban saya, dimulai dari tugas dan wewenang. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Kesekretariatan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Yang kedua, bertanggung jawab atas seluruh persiapan rapat. Yang ketiga, mengelola dan menjaga sistem kearsipan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Yang keempat, menjadi notulis pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Yang kelima, menjadi sekretaris kegiatan untuk pembuatan proposal dan laporan kegiatan. Yang keenam, mengelola presensi dalam setiap kegiatan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Dan yang ketujuh, menerima laporan dokumen program kerja dari koordinator bidang. Dan untuk tugas kerja saya, yang pertama, membuat penjadwalan rencana program kerja jangka pendek dan jangka panjang bersama Sekretaris 2 dan Tim Mitra. Yang kedua, mengarsipkan data kepengurusan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Dan yang ketiga, membuat standar baku administrasi. Untuk kendala yang saya alami, pertama, pengarsipan proposal terhambat karena penandatanganan sulit dilakukan di masa pandemi. Yang kedua, data ekstrakurikuler yang tidak lengkap dikarenakan ekstrakurikuler yang bersangkutan tidak memiliki arsip yang lengkap dan banyak pula ekstrakurikuler yang tidak aktif. Dan untuk rekomendasi saya terhadap angkatan selanjutnya, yang pertama, mengkoordinasikan pengajuan proposal jauh lebih awal dengan pihak-pihak sekolah. Dan yang kedua, melakukan segala pendataan pengurus, anggota pengurus, dan ekstrakurikuler naungan lebih awal dan berkala. Untuk selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban dari Sekretaris 2 untuk Fadia Malfaza, saya persilahkan. Baik, saya Fadia Malfaza akan memaparkan laporan pertanggungjawaban saya selaku Sekretaris 2. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Sekretaris 2, yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas kegiatan Kesekretariatan OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas seluruh persiapan rapat. Yang ketiga, membuat surat yang diperlukan dalam setiap kegiatan. Lalu yang keempat, menjadi sekretaris kegiatan dalam pembuatan surat dan mengarsipkannya. Lalu yang kelima, mencatat memo yang ada pada Sekretariat OSIS. Berikut ini adalah tugas kerja Sekretaris 2, yaitu yang pertama, menyusun, mendata, dan mengarsipkan surat yang masuk dan keluar sebagai arsip OSIS. Yang kedua,
membuat penjadwalan rencana program kerja jangka pendek dan jangka panjang bersama Sekretaris 1 dan Trimitra. Lalu yang ketiga, mendata segala inventaris sekretariat OSIS. Yang keempat, mengadakan piket sekretariat OSIS. Lalu yang kelima, membuat standar baku administrasi. Berikut ini adalah kendala yang saya alami selama 1 tahun ke belakang, yaitu yang pertama, keadaan sekretariat OSIS yang kotor dan tidak terawat dikarenakan piket sekretariat OSIS tidak berjalan dengan semestinya akibat pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, hanya sedikit surat yang masuk ke dalam pendataan dikarenakan kurangnya laporan dari pengurus OSIS mengenai surat yang masuk. Berikut ini ada beberapa rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya, yaitu yang pertama, mensosialisasikan kembali kepada pengurus OSIS untuk ikut menjaga kebersihan sekretariat OSIS. Lalu yang kedua, saling mengingatkan baik pengurus OSIS atau sekretaris untuk melaporkan surat yang masuk. Lalu yang ketiga, sekretaris harus selalu memperbaharui standarisasi administrasi agar sesuai dengan perkembangan setiap tahun. Berikut ini ialah pemaparan laporan pertanggungjawaban saya selaku sekretaris 2. Selanjutnya akan saya serahkan kepada bendahara. Terima kasih, Fadia. Perkenalkan, kami Bendahara OSIS SMA Negeri 24 Bandung, Angkatan Diatara Haitya 54. Saya Rakika Fatia Imani, kelas 12 MIPA 3, selaku Bendahara 1, dan rekan saya. Saya Najwa Zahra Aziza dari kelas 12 IPS 4, selaku Bendahara 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun ke belakang. Baik, saya Rakika sebagai Bendahara 1 akan memaparkan laporan pertanggungjawaban saya. Tugas dan wewenang. 1. Memiliki hak kuasa atas keuangan OSIS bersama Bendahara 2. 2. Mengelola dan bertanggung jawab atas pemasukan kas OSIS. 3. Membuat pendataan kas OSIS dengan efektif dan bertanggung jawab. 4. Memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan keuangan dan bukti pembayaran seperti bon, kwitansi, dan lainnya. 5. Menjadi bendahara dalam kepanitiaan program kerja OSIS bersama Bendahara 2. 6. Membuat dan menyusun laporan keuangan program kerja dan kegiatan OSIS. 7. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan OSIS bersama Bendahara 2 dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua OSIS. Tugas kerja. 1. Bertanggung jawab atas keuangan OSIS bersama Bendahara 2. 2. Melaksanakan dan mengawasi uang kas pengurus OSIS PO dan anggota pengurus OSIS APO. 3. Mengelola dan bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran dana program kerja OSIS. Lalu ada kendala. 1. Adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa tugas wewenang dan tugas kerja menjadi terhambat. Dan juga ada rekomendasi. 1. Memaksimalkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan OSIS saat sudah tidak pandemi. Dan semangat dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara 1 supaya berjalan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya, Bendahara 2 silakan. Baik, saya Najwa Zahra Aziza. Saya akan memaparkan laporan pertanggungjawaban selaku Bendahara 2. Berikut tugas wewenang saya, yaitu yang pertama, mempunyai hak kuasa atas keuangan OSIS bersama Bendahara 1. Lalu yang kedua, merencanakan, memusyawarahkan, dan menetapkan kebijakan tabungan OSIS. Lalu yang ketiga, membuat pembukuan atau data tabungan pengurus OSIS. Yang keempat, membuat dan menyusun bukti transaksi seperti bon, kwitansi, dan lainnya bersama Bendahara 1. Yang kelima, mengawasi dan bertanggung jawab atas berjalannya tabungan pengurus OSIS. Yang keenam, membuat laporan pendataan pemasukan dan pengeluaran keuangan OSIS secara berkala kepada Ketua OSIS. Yang ketujuh, merancang, melaksanakan, dan mengawasi dana usaha bersama bidang 6. Lalu yang kedelapan, mengoordinasi seluruh keuangan dalam setiap program kerja OSIS. Adapun tugas kerja saya yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas keuangan OSIS bersama Bendahara 1. Lalu yang kedua, mengelola dan bertanggung jawab atas tabungan pengurus OSIS. Lalu yang ketiga, mengelola dan bertanggung jawab atas dana usaha OSIS. Adapun kendala yang saya alami selama masa jabatan yaitu kurang tertata dalam alokasi penyimpanan pemasukan dan pengeluaran dana usaha. Oleh karena itu, saya merekomendasikan yang pertama, meningkatkan penataan alokasi penyimpanan pemasukan
dan pengeluaran dana usaha. Selanjutnya ada laporan keuangan program kerja di acara HITL 54. Di sini ada nama program kerja, tanggal pelaksanaan, pengeluaran, dan keterangan. Nomor 1, parade, tanggal pelaksanaan 16 November sampai 5 Desember 2020, pengeluaran Rp435.786. Parade ini gabungan dari program kerja bidang 10 PBDB, bidang 8 PKS, dan bidang 4 cerdas cermat. 2. Porak 2020 Face Off. Tanggal pelaksanaan 11 sampai 18 Desember 2020, pengeluaran Rp1.216.000. Porak ini gabungan dari program kerja bidang 7 yaitu Porak dan e-sport itu bidang 9. Yang ketiga, lomba poster 1 juta pohon. Tanggal pelaksanaan 14 sampai 15 Januari 2021, pengeluaran Rp55.000. 4. Syukuran OSIS. Tanggal pelaksanaan 19 Februari 2021, pengeluaran Rp40.000. 5. Dumaga. Tanggal pelaksanaan 11 April 2021, pengeluaran Rp210.000, Rp101. 6. Pasanggiri Mojang Jajaka SMAN 24 Bandung. Tanggal pelaksanaan 22 Mei sampai 28 Juni 2021, pengeluaran Rp330.000. 7. Bakti Sosial. Tanggal pelaksanaan 28 Juni 2021, pengeluaran Rp1.377.675. 8. Pelepasan siswa-siswi madya atau Pawidya. Tanggal pelaksanaan 14 Agustus 2021, pengeluaran Rp6.298.300. 9. Perak 2021 Bersatu. Tanggal pelaksanaan 18 sampai 26 Agustus 2021, pengeluaran Rp1.222.500. Perak ini gabungan dari program kerja bidang 7 yaitu Perak dan bidang 4 cerdas cermat. Selanjutnya yaitu data pemasukan dana OSIS yang bersumber yang pertama, dana usaha sebesar Rp1.425.367, lalu yang kedua sponsor sebesar Rp1.089.000, dan yang ketiga iuran Rp13.817.675, sehingga total pemasukannya Rp16.332.062. Maka dapat disimpulkan total pemasukan selama masa jabatan yaitu sebesar Rp16.332.062, lalu total pengeluarannya yaitu Rp11.180.362, sehingga ada surplus atau sisa yaitu sebesar Rp5.146.700 yang sudah dikembalikan kepada acara Pawidya, sehingga saldo akhirnya yaitu 0. Laporan pertanggungjawaban dari bendahara. Untuk selanjutnya, mangga dipersilahkan bidang 1. Baik, terima kasih untuk bendahara. Selanjutnya bidang 1, OSIS SMA 24 Bandung di acara HITL 54, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Arya Sangaji dari 1223 bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Adina Nur Hasanah dari kelas 12 IPS 1 sebagai sekretaris bidang 1. Dan juga tidak lupa bersama anggota bidang kami yang kami banggakan, yang telah membantu kami selama satu tahun masa jabatan, yaitu Idris Batiar Sobrin dari 1143, Aldila Nur Widya Rohimah dari 11 IPS 1, Anggi Asti Pratiwi dari 11 IPS 7, dan juga Yosifania dari 11 IPS 4. Kami akan memaparkan yang pertama tugas dan wewenang kami. A. Tugas dan wewenang. 1. Menaungi ekstra kurikuler DKM. 2. Menjadi fasilitator dan koordinator pelaksanaan kegiatan penggalangan bantuan kemanusiaan dan duka-cita. 3. Melaksanakan penguatan hubungan kekeluargaan internal OSIS. 4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan harian Islam bersama DKM. 5. Mengordinir pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam. Lalu selanjutnya kami akan memaparkan program kerja yang terlaksana pada
tahun masa jabatan kami. Yang pertama ada rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler DKM terlaksana sebanyak 2 kali dalam 1 tahun masa jabatan, yaitu pada tanggal 6 November 2021 dan 7 April 2021. Tidak terlaksana sebanyak 2 kali sehingga total 4 kali yang menjadi target dalam 1 kali masa jabatan. Yang kedua ada bakti sosial bersama bidang 2 dan 4 terlaksana pada 28 Juni 2021, tidak terlaksana sesuai target, yaitu harus melaksanakan bakti sosial kepada panti asuhan. Artinya ada yang ketiga dalam melaksanakan syukuran OSIS pada tanggal 19 Februari 2021 melalui Zoom meeting. Selanjutnya ada peringatan hari besar dan turut serta dalam kegiatan Ramadan bersama DKM yang terlaksana sebanyak 3 kali pada tanggal 15 Maret 2021, 12 April sampai dengan 12 Mei 2021, dan pada tanggal 19 Maret 2021. Selanjutnya ada mengadakan literasi Islami bersama DKM yang terlaksana sebanyak 3 kali pada tanggal 11 Maret 2021, 20 Juli 2021, dan 11 Agustus 2021. Terlaksana tidak sesuai target karena target terlaksana sebanyak 5 kali. Sebelum ke kendala, kami ada program kerja bidang 1 yang tidak terlaksana. Itu yang pertama, ada santunan duka cita tidak terlaksana selama masa jabatan karena terkendala dengan kondisi dan juga perantara dalam pengumpulan santunan. Lalu juga ada yang kedua, ada forum silaturahmi OSIS tidak terlaksana selama masa jabatan karena terkendala dengan kondisi dan juga waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, dalam melaksanakan Kias Akbar dan FPDU bersama DKM belum terlaksana dan insya Allah akan terlaksana setelah laporan pertanggungjawaban hal ini pada tanggal 25 September 2021. Lalu untuk fasil dan syukuran, sebagai pertanggungjawaban kami siap untuk turut membantu melaksanakan fasil dan syukuran yang dilaksanakan fasil dan santunan. Sebagai pertanggungjawaban kami siap untuk turut membantu melaksanakan fasil dan santunan duka cita yang dilaksanakan pada angkatan selanjutnya. Adapun kendala yang kami hadapi selama 1 tahun masa jabatan yaitu 1. Sulit untuk menyelaraskan waktu dengan ekskul dan program kerja lain yang waktu pelaksanaannya hampir sama. 2. Kurang tanggap dalam melaksanakan dan menjalankan tugas. 3. Adanya perbedaan penanggalan dengan pihak sekolah. Adapun rekomendasi yang kami susun agar kendala tidak terjadi kembali di angkatan selanjutnya yaitu 1. Lebih sigap dalam melaksanakan dan menjalankan tugas. 2. Memperbaiki komunikasi antar ekskul dan antar bidang mengenai waktu pelaksanaan yang hampir sama. 3. Melaksanakan agenda rutin dan menguatkan hubungan kekeluargaan dalam internal OSIS. 4. Berdiskusi dengan sekolah mengenai penanggalan agar program kerja tetap bisa terlaksana sesuai target. Baik, selanjutnya kami dari bidang 2, Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Nama saya Naila Syifa dari kelas 12 IPS 3 selaku koordinator bidang 2 dan rekan saya Farhana Firdausi, kelas 12 MIPA 5 sebagai sekretaris bidang 2. Tak lupa adik-adik kami yang telah membantu kami selama 1 tahun ke belakang, yaitu Naura Halilah 11 IPS 3, Alia Safa Kamila 11 IPS 3, Tarisya Septi Pertiwi 11 MIPA 3, dan Halda Syifa Yurinisa 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun masa jabatan. Yang pertama, izinkan saya memaparkan tugas dan wewenang kami selaku bidang 2 selama 1 tahun masa jabatan. Yang pertama, menaungi ekstrakurikuler Kapela. Kedua, membantu sekretaris dalam mengawasi dan mengontrol piket kesekretariatan OSIS. Ketiga, menyukseskan perwujudan sekolah berwawasan lingkungan adiwiyata dan sekolah sehat bersama ekstrakurikuler naungan dan duta lingkungan. Keempat, membantu bidang 1 dalam melaksanakan bakti sosial bersama bidang 4. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan penunjang penguatan kepribadian dan psikologi siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas wewenang tersebut, kami melaksanakan beberapa program kerja yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Farhana Firdausi. Program kerja yang telah kami laksanakan selama 1 tahun masa jabatan, yang pertama ada rapat koordinasi bersama
ekstrakurikuler Kapela yang terlaksana sebanyak 4 kali dalam 1 tahun masa jabatan, yaitu pada tanggal 19 Desember 2020, 18 Maret 2021, 22 April 2021, dan 18 September 2021. Program kerja yang kedua yaitu Lomba Poster Juta Pohon yang terlaksana pada tanggal 14 sampai 25 Januari tahun 2021. Selanjutnya ada Pojok Ekobrik terlaksana pada tanggal 7 Mei 2021. Lalu ada pemilihan duta lingkungan yang terlaksana pada tanggal 19 April sampai 3 Mei 2021. Dan yang terakhir ada kampanye kesehatan mental yang terlaksana pada tanggal 29 Mei 2021. Serta adapun program kerja yang belum terlaksana, yaitu yang pertama 24 to be volunteer dan 24 berkarakter. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami siap untuk membantu angkatan selanjutnya untuk bisa melaksanakan program kerja tersebut di masa kepengurusannya. Adapun kendala yang kami alami selama 1 tahun masa jabatan, yaitu yang pertama, kurangnya maksimal koordinasi dengan pihak ekstrakurikuler naungan. Yang kedua, kurangnya perhatian warga 24 pada program kerja bidang 2. Dan yang ketiga, sulit beradaptasi dengan kondisi pandemi, sehingga program kerja dilaksanakan kurang maksimal. Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa rekomendasi atas kendala yang kami alami selama 1 tahun kebelakang. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan selalu follow up kepada ekstrakurikuler naungan. Kedua, gencar melakukan sosialisasi dan publikasi program kerja bidang 2 melalui sosial media OSIS SMA Negeri 24 Bandung. Dan yang terakhir, mematangkan teknis pelaksanaan program kerja online agar program kerja bisa dilaksanakan secara maksimal. Sekian pemaparan laporan pertanggungjawaban dari bidang 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada bidang 3. Ya, terima kasih untuk selanjutnya, yaitu bidang 3, pendidikan bela negara. Yang saya sebagai koordinator bidang, yaitu dari Muhammad Hilmi Rahmadi, dari kelas 12 dan sekretaris bidang saya. Kemudian untuk setelah kami berpengurus menjadi bidang 3, kami dibantu oleh adik-adik kami, yaitu Muhammad Rafli Fauzan dari 11 dan kemudian Naila Nisa dari 11 kemudian Afina Sirgala dari 11 Dan untuk tugas wewenangnya, kami menaungi ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, dan PNR. Yang kedua, menerapkan sikap bela negara kepada pengurus maupun anggota pengurus OSIS dan warga 24. Yang ketiga, turut serta dalam pengukuhan atau upacara resmi lainnya yang diadakan oleh ekstrakurikuler naungan. Yang keempat, melaksanakan, memperingati dan mensosialisasikan peringatan Hari Besar Nasional PPHBN dan Hari Sejarah Nasional. Yang kelima, mengkoordinasi kegiatan berbasis partisipatif yang terkait nasionalisme. Kemudian untuk program kerjanya, ada rapat koordinasi dengan ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, dan PNR yang target pelaksanaannya itu selama 1 tahun kepengurusan yaitu 4 kali, namun hanya dapat dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tanggal 11 Desember 2020, dan selanjutnya ada program kerja peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan pada 28 Desember 2020, 10 November 2020, 23 Maret 2021, 18 April 2021, 21 April 2021, 20 Mei 2021, 1 Juni 2021, 17 Agustus 2021. Dan ada pula 2 program kerja lainnya yang tidak terlaksana, yaitu mengadakan seminar bela negara dan mengadakan baris-baris untuk anggota pengurus OSIS. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami siap membantu angkatan selanjutnya untuk melaksanakan program kerja tersebut. Dilanjut dengan kendala yang pertama, yaitu terjadi pembekuan ekstrakurikuler Paskibra dan Pramuka. Yang kedua, terjadi salah jalur koordinasi saat bekerja sama dengan ekstrakurikuler naungan. Yang ketiga, tidak memungkinkan program kerja yang dilaksanakan secara online, yaitu baris berbaris untuk anggota pengurus OSIS. Yang keempat, masa pengenalan lingkungan sekolah MTS yang singkat dan ditentukan oleh regulasi sekolah. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, menetapkan jalur koordinasi dan menerapkan keseluruhan fungsi 3K dengan baik dan benar. Yang kedua, mengatur kembali perencanaan dan mempertimbangkan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, melakukan perubahan perencanaan pelaksanaan program kerja atau merasionalisasi program kerja sesuai keadaan yang sedang dan akan dijalani ke depannya.
Yang keempat, mendokumentasi setiap kegiatan yang terlaksana. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang 4. Baik, selanjutnya bidang 4, wawasan keilmuan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kemal Yizam, selaku koordinator bidang 4. Dan rekan saya, Nurulaini Zarka dari kelas 12 IPS 4, dan tidak lupa adik-adik kami yang telah membantu kami selama 1 tahun ke belakang, yaitu Netra Alivia kelas 11 MIPA 4, Aureluna Zakira kelas 11 MIPA 5, dan Naira Akila 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun ke belakang. tugas dan wewenang. 1. Menaungi kelompok pencipta mata pelajaran. 2. Memberikan informasi pembelajaran kepada siswa-siswi SMA N 24 Bandung melalui pengelolaan banding laboratorium bersama KPMP. 3. Membantu bidang 1 dalam melaksanakan bakti sosial bersama bidang 2. 4. Membantu KPMP dalam mengumpulkan dan mempublikasikan informasi perlombaan, pertukaran pelajar, atau hal-hal tentang pendidikan lainnya kepada siswa-siswi SMA N 24 Bandung. 5. Mengkoordinasi kegiatan partisipatif yang terkait keilmuan dan pendidikan. 6. Membuat dan mengembangkan agenda belajar bersama pengurus dan anggota pengurus. 7. Memperingati hari besar dalam bidang wawasan keilmuan. Lalu selanjutnya ada program kerja yang terlaksana. Yang pertama ada rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler KPMP yang terlaksana sebanyak 4 kali pada tanggal 8 Februari, 3 Maret, 25 Juni, 27 Agustus 2021. Lalu yang kedua turut serta dalam Campus Day pada tanggal 23 sampai 31 Januari 2021. Yang ketiga, melaksanakan mading laboratorium yang terlaksana sebanyak 2 kali pada tanggal 19 April sampai 17 September 2021. Lalu selanjutnya melaksanakan belajar bersama yang terlaksana 2 kali pada tanggal 21 sampai 23 Maret 2021 dan 15 September 2021. Lalu selanjutnya mengadakan Master Motivation yang terlaksana sebanyak 3 kali pada tanggal 8 Februari, 20 Maret, 24 Juni 2021. Lalu ada Festival Literasi pada tanggal 16 sampai 19 November. Lalu melaksanakan Information and Education Center yang terlaksana 4 kali pada tanggal 19 April, 11 Mei, 17 September, 18 September 2021. Dan yang terakhir, melaksanakan Hari Besar Wawasan Keilmuan yang terlaksana sebanyak 6 kali pada tanggal 23 April, 2 Mei, 12 Agustus, 8 September, 14 September, 15 September 2021. Dan ada juga program kerja yang tidak terlaksana, yaitu mengadakan The Intellectus. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami akan membantu angkatan selanjutnya agar dapat melaksanakan program kerja tersebut. Kendala, 1. Tidak dilaksanakan program kerja di Intellectus. 2. Kurangnya perhatian warga 24 terhadap program kerja bidang 4. 3. Kurangnya komunikasi antara pengurus OSIS bidang 4. 4. Program kerja banyak dilaksanakan di akhir jabatan. 5. Program kerja banyak mengalami perubahan menjadi online. Rekomendasi, 1. Memantangkan kembali program kerja di Intellectus. 2. Meningkatkan komunikasi dan selalu follow up terhadap ekstrakurikuler lowongan. 3. Jangan terlalu memaksakan adanya inovasi, matangkan dulu yang ada. 4. Pengurus OSIS bidang 4 harus bisa mempersiapkan diri lebih baik dan sigap untuk menghadapi suatu kondisi. 5. Bentuk komunikasi yang baik dari awal dan pererat lagi keluargaan agar membangun kinerja yang baik. 6. Membuat timeline program kerja dari jauh-jauh hari. 7. Persiapkan matang-matang teknis dan segala kebutuhan program kerja secara offline dan online jauh-jauh hari. Selanjutnya saya serahkan kepada bidang 5. Baik, terima kasih pada bidang 4. Selanjutnya ada bidang 5, kepemimpinan organisasi dan budaya politik. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Imam Khairul Rizky dari 12 MIPA 2. Di sini berkedudukan sebagai koordinator bidang 5, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelas 12 MIPA 4 sebagai sekretaris bidang 5. Dan tak lupa juga ada anggota bidang 5 kami yang senantiasa membantu di masa kepengurusan. Yang pertama ada Gagak Indra Putra dari 11 IPS 1, Keisha Sabira Maharani 11 MIPA 3, Anindita Wahyu Pramudita 11 MIPA 7, dan juga Azahra Andira Kristi 11 MIPA 4. Di sini kami akan memaparkan
laporan pertanggungjawaban dari bidang 5. Yang pertama ada tugas dan wewenang dari bidang 5 sendiri. Di angkatan 54, tugas dan wewenang bidang 5 ada 7 poin. Yang pertama, melaksanakan penyuluhan dan penerapan secara aplikatif mengenai semangat disiplin, keorganisasian, serta sadar hukum dan HAM. Yang kedua, mengawasi dan mengontrol kegiatan pendidikan dasar ekstrakurikuler. Yang ketiga, merencanakan dan mengordinasi pelaksanaan kaderisasi OSIS yang terarah, terukur, dan terstruktur bersama ketua OSIS. Yang keempat, ikut serta dalam program dan visi misi sekolah, khususnya yang berhubungan dengan kesiswaan, kepemimpinan, dan juga keorganisasian. Yang kelima, mengadakan latihan kepemimpinan OSIS atau sering disebut dengan LKO. Yang keenam, mengadakan pengukuhan anggota pengurus OSIS. Dan yang ketujuh, memusyawarahkan, menyusun, dan juga memimpin dalam pelaksanaan seleksi calon ketua OSIS. Boleh next. Lalu ada program kerja yang telah terlaksana 1 tahun ke belakang. Yang pertama ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, terlaksana pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2021. Selanjutnya ada pengukuhan calon anggota pengurus OSIS, terlaksana pada 6 Februari 2021. Lalu ada latihan kepemimpinan OSIS atau LKO, terlaksana pada 20 sampai 22 Oktober 2020. Selanjutnya ada seleksi calon ketua MPK. Saya ulangi. Selanjutnya ada seleksi calon ketua OSIS bersama MPK yang terlaksana pada tanggal 27 Juli 2021. Dan yang terakhir itu ada wawancara bakal calon anggota pengurus OSIS yang terlaksana pada 7 Agustus 2021. Dan juga ada pula program kerja yang tidak terlaksana, yaitu studi banding. Dan sebagai pertanggungjawaban kami akan membantu program kerja tersebut terlaksana pada angkatan selanjutnya. Selanjutnya ada kendala yang kami rasakan pada 1 tahun ke belakang. Yang pertama itu tidak terlaksananya program kerja melaksanakan Sapa Pagi disebabkan pandemi COVID-19. Yang kedua, latihan kepemimpinan OSIS atau LKO dilaksanakan langsung setelah menjabat sehingga rangkaian acara kurang efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu sulitnya mencari OSIS SMA lain sebagai partner studi banding dikarenakan kurangnya ketertarikan di masa pandemi. Dan yang terakhir itu hilangnya beberapa esensi yang ada pada program kerja pengukuhan dikarenakan terlaksana secara virtual. Selanjutnya ada rekomendasi dari kami yang diharapkan rekomendasi ini dapat membantu angkatan selanjutnya dalam mengatasi kendala-kendala yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Yang pertama, taruh lebih banyak fokus pada proses kaderisasi OSIS. Rencanakan, susun, serta laksanakan kaderisasi secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, jangan berpaku pada harapan kegiatan secara offline. Optimalkan saja dulu kegiatan dalam teknis online. Yang ketiga, jangan terlalu memaksakan adanya inovasi. Optimalkan saja dulu yang sudah ada dengan memetakan kembali tujuan dan juga pelaksanaan dari masing-masing program kerja. Yang keempat, dan yang terakhir, membangun relasi dengan pengurus OSIS di sekolah lainnya agar mudah untuk melaksanakan studi banding dan juga urusan keorganisasian lainnya. Untuk laporan pertanggungjawaban dari bidang 5, sekian. Maka dilanjutkan kepada bidang 6. Baik, terima kasih kepada bidang 5. Selanjutnya, perkenalkan kami dari bidang 6, Pendidikan, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Elvin Anjelifa dari 12 MIPA 6 selaku koordinator bidang. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fairah Ayunisa dari kelas 12 MIPA 3 selaku sekretaris bidang. Dan rekan saya. Saya Fariza Raihanata, kelas 12 MIPA 3 selaku sekretaris bidang. Tak lupa juga kepada adik-adik kami yang telah membantu kami selama 1 tahun masa jabatan. Yang pertama ada Raisyan Gadi Putra dari 11 MIPA 2. Selanjutnya ada Indah Agnia Fitriani dari 11 IP 1. Dan ada Fauzia Sofia Marcelia dari 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan pertanggungjawaban bidang 6. Adapun tugas dan wewenang bidang 6, yang pertama adalah menaungi ekstrakurikuler jurnalistik, yang kedua sebagai pusat pengendalian dan pengelolaan pemasukan keuangan OSIS, dan yang ketiga mendorong peningkatan jiwa keterampilan dan kewirausahaan pada siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung. Adapun program kerja kami yang terlaksana, yang pertama ada rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler jurnalistik terlaksana pada 7 Februari dan 9 April 2021. Yang kedua ada mengadakan dana usaha atau dana usaha secara online berkala setiap hari Sabtu selama masa jabatan.
Yang ketiga ada mengadakan lomba mading biang lala berbasis online terlaksana pada tanggal 16 November 2020. Dan yang terakhir ada mengadakan lomba poster kelas terlaksana pada 18 sampai 23 Agustus 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih untuk Elvina. Selanjutnya ada kendala yang kami alami selama 1 tahun masa jabatan. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antara pengurus OSIS bidang 6. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pengurus OSIS bidang 6 dengan pengurus ekstrakurikuler jurnalistik. Yang ketiga, banyak kelas yang tidak ikut berpartisipasi dalam lomba mading biang lala. Dan yang terakhir, belum maksimal dalam beradaptasi dengan pandemi sehingga efektivitas dan kesuksesan dana usaha berkurang. Selanjutnya ada rekomendasi yang akan dibacakan oleh Fariza. Untuk selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, pengurus OSIS bidang 6 harus mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu kondisi yang tidak terduga. 2. Perbaiki komunikasi dengan ekstrakurikuler jurnalistik dan pererat lagi kekeluargaan untuk membangun kinerja yang lebih baik dan mitra yang saling mendukung. 3. Mengatur strategi agar setiap kelas mengikuti perlombaan mading. 4. Mencari cara berdanus saat pandemi yang inovatif, kreatif, dan dapat direalisasikan. 5. Memperluas ilmu dan relasi mengenai entrepreneurship dan sponsorship, salah satunya dengan mengikuti webinar online. Cukup sekian laporan pertanggungjawaban dari bidang 6. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada bidang 7. Baik, terima kasih kepada bidang 6. Selanjutnya adalah kami, bidang 7, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Jasmani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Nova Wardiman dari kelas 12 IPA 3 selaku koordinator bidang 7. Ditemani oleh saya Siva Mirnaekawati dari kelas 12 IPS 4 selaku sekretaris bidang 7. Dan saya Sayla Marcelia dari kelas 12 MIPA 3 selaku sekretaris bidang 7. Dan tak lupa juga adik-adik kami yang telah membantu kami selama 1 tahun belakang ini, yaitu Muhammad Febrianto Widya Pratama Aji dari kelas 11 IPA 6, kemudian Safira Yaga Zaida dari kelas 11 IPA 3, kemudian Tiara Widya Jailani dari kelas 11 IPA 6, dan Niken Maulida dari kelas 11 IPA 6. Kemudian ada juga tugas dan wewenang kami, yaitu yang pertama adalah menaungi ekstrakurikuler olahraga, kemudian mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka olahraga dan kebugaran jasmani. Kemudian ada juga program kerja yang telah kami laksanakan selama 1 tahun belakang ini. Yang pertama adalah rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler olahraga yang dilaksanakan selama 3 kali, yaitu tanggal 28 Februari 2021, tanggal 5 Juli 2021, dan tanggal 23 September 2021. Kemudian ada juga program kerja kedua kami, yaitu mengadakan pekan olahraga antar kelas, atau bisa sebut juga PORAK, X-Esport, yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 18 Desember 2020. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu mengadakan pesta rakyat atau PERAK yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 26 Agustus 2021. Dan yang terakhir adalah mengadakan latihan fisik atau LATSIK yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021. Kemudian ada juga program kerja kami yang tidak terlaksanakan, yaitu Liga 24. Sebagai pertanggungjawaban pada Liga 24, kami akan membantu angkatan selanjutnya untuk melaksanakan program kerja tersebut. Selanjutnya ada kendala yang kami alami selama kami menjabat. Yang pertama yaitu program kerja tidak terlaksana secara maksimal karena kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu pandemi COVID-19. 2. Perangkat dan tempat yang tidak memadai dalam pelaksanaan streaming dan lomba secara online. 3. Banyak kelas yang tidak mengikuti lomba pada rangkaian acara PORAK. 4. Perlombaan yang diadakan monoton sehingga menimbulkan kebosanan pada warga 24. 4. Perlombaan yang diadakan 5. Kurangnya partisipasi dari kelas 12 pada rangkaian lomba PERAK. 6. Terdapat panitia yang kurang aktif dalam pelaksanaan program kerja dalam PORAK dan PERAK. Untuk selanjutnya, ada beberapa rekomendasi untuk angkatan yang akan menjabat di kepengurusan selanjutnya.
Yang pertama, membuat proposal dan timeline program kerja jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, perubahan timeline program kerja Liga 24 menjadi pertengahan semester dan jangan di akhir semester. Yang ketiga, menyempatkan briefing pada awal-awal kegiatan hari H. Yang keempat, lebih memperhatikan keadaan rekan sebelum melaksanakan sebuah program kerja. Yang kelima, menetapkan peraturan dan teknis perlombaan secara tegas. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dengan ekstrakurikuler naungan. Yang ketujuh, mempersiapkan peralatan dan tempat dari jauh-jauh hari pelaksanaan program kerja. Yang delapan, selalu follow up dengan pihak sekolah tentang penggunaan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, menyesuaikan minat warga 24 terhadap program kerja yang dilaksanakan. Sekian pemaparan dari laporan pertanggungjawaban bidang 7. Selanjutnya saya persilakan kepada bidang 8. Baik, terima kasih. Perkenalkan kami dari bidang 8, apresiasi kreasi seni dan budaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anfield, selaku koordinator bidang 8, dan rekan saya. Saya Helita Riani Satya, selaku sekretaris bidang 8. Dan saya Naomi Rizkandar Asyifa dari kelas 12 IPS 4 sebagai sekretaris bidang 8. Dan juga tidak lupa adik-adik kami yang telah membantu kami selama satu tahun masa kepengurusan, yaitu Raffi Rasidin dari kelas 11 MIPA 5, Dika Harinisa dari kelas 11 MIPA 3, Azafira Jazilva dari kelas 11 MIPA 3, dan Alicia Aurora dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun kebelakang. Yang pertama ada tugas dan wewenang dari bidang 8. Yang pertama, menaungi ekstrakurikuler kesenian. Kedua, mengkoordinasi ekstrakurikuler seni untuk tampil dalam penyambutan tamu penting. Ketiga, mendorong peningkatan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung dalam hal seni dan budaya melalui kegiatan perlombaan dan acara kesenian lainnya. Keempat, mendorong kegiatan pengapresiasian kreasi seni dan budaya yang mampu mengangkat nama sekolah di ranah yang lebih luas. Kelima, turut serta dalam program kerja sekolah yang berkaitan dengan pengapresiasian kreasi seni dan budaya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang tersebut, kami melaksanakan beberapa program kerja. Yang pertama yaitu melaksanakan rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler kesenian terlaksana 5 kali, yaitu pada tanggal 20 Maret 2021, 30 Mei 2021, 30 Juni 2021, 1 Juli 2021, dan tanggal 5 September 2021. Program kerja yang kedua yaitu mengadakan Pekan Kreativitas Siswa, terlaksana pada tanggal 16 sampai 25 November 2020, dan turut serta dalam pelepasan siswa-siswi Madya atau Pawidya, yang terlaksana pada tanggal 14 Agustus 2021. Program kerja yang terakhir yaitu Gelora Seni Nusantara atau GSN, tidak terlaksana karena pandemi COVID-19. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami siap membantu angkatan selanjutnya untuk melaksanakan program kerja ini. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya, ada kendala yang kami alami selama 1 tahun kebelakang terhadap pelaksanaan program kerja. Yang pertama, terdapat ekstrakurikuler yang sulit untuk dihubungi. Kedua, sulit melaksanakan rapat koordinasi secara langsung atau tatap muka dikarenakan situasi pandemi. Ketiga, sedikit kesulitan dalam menarik perhatian dan partisipasi warga 24 dalam kegiatan program kerja di bidang kesenian. Yang keempat, tidak terlaksananya program kerja Gelora Seni Nusantara dikarenakan pandemi COVID-19. Yang kelima, jadi perubahan rencana lomba dalam program kerja Pekan Kreativitas Siswa. Yang keenam, terjadi perubahan timeline program kerja karena kendala jadwal sekolah. Selanjutnya ada rekomendasi yang sudah kami siapkan. Yang pertama, memperbanyak relasi dengan pihak ekstrakurikuler maupun pembina ekstrakurikuler kesenian dan menyimpan narah hubung cadangan ekstrakurikuler yang terkait. Yang kedua, memaksimalkan setiap pembahasan dalam setiap rapat koordinasi. Yang ketiga, terus berinovasi dalam mencari kegiatan dan program kerja di bidang kesenian yang sesuai dengan atensi warga 24. Yang keempat, membuat perencanaan yang matang untuk program kerja Gelora Seni Nusantara agar dapat terlaksana secara offline maupun online dengan esensi yang tetap sesuai. Yang kelima, fiksasikan dengan batang terkait perencanaan lomba dalam mempertimbangkan aspek penting dengan teliti dan mencari tema yang unik agar menjadi daya tarik bagi warga 24. Yang keenam, memilih penanggalan program kerja yang sesuai dengan kalender sekolah. Sekian dari pemaparan laporan pertanggungjawaban bidang 8. Selanjutnya, saya serahkan kepada pengurus bidang 9. Baik, terima kasih kepada bidang 8. Selanjutnya terdapat bidang 9, Informatika dan Teknologi.
Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri. Saya Randy Harisnamasa dari kelas 12 MIPA 1 sebagai koordinator bidang 9 bersama dua rekan saya. Dari 12 MIPA 5 sebagai sekretaris bidang. Dan saya Raisa Rahma Rizkia dari kelas 12 MIPA 3 selaku sekretaris bidang. Tak lupa adik-adik kami yang telah membantu kami selama 1 tahun masa jabatan, yaitu Algi Muhammad Syah Suargani kelas 11 IPS 2, Alifah Salsabila 11 MIPA 2, dan juga Nur Latifah 11 MIPA 1. Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban kami selama 1 tahun ke belakang. Yaitu yang pertama ada tugas dan wewenang dari bidang 9 sendiri. Yang pertama, menaungi ekstrakurikuler IT dan ICT. Yang kedua, mengkoordinasi jaringan komunikasi, publikasi, dan dokumentasi OSIS. Yang ketiga, mendorong peningkatan penguasaan dan kegemaran terhadap teknologi kepada siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung. Yang keempat, mendorong penerapan digitalisasi pada berbagai kegiatan OSIS. Dan yang terakhir, kelima, menjadi koordinator sekaligus pusat pengumpulan dokumentasi. Selanjutnya ada program kerja yang kami laksanakan dalam 1 tahun masa jabatan kami. Yang pertama ada rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler IT dan DCP dilaksanakan 5 kali dalam 1 tahun masa jabatan, yaitu pada tanggal 4 Maret 2021, 5 Mei 2021, 7 Juli 2021, 16 Juli 2021, dan 28 Agustus 2021. Lalu yang kedua, mengelola akun media sosial OSIS SMA Lain 24 Bandung. Yang ketiga, mengadakan lomba fotografi dan videografi dilaksanakan dalam program kerja Porak pada tanggal 18 sampai 23 Agustus 2021. Yang keempat, mengadakan lomba e-sport pada program kerja Porak pada tanggal 11 sampai 18 Desember 2020. Dan yang tidak terlaksana, melaksanakan lomba e-sport pada program kerja Liga 24. Lalu yang selanjutnya, mengadakan program kerja pengembangan IT atau PPIT sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 dan 6 Maret 2021. Selanjutnya, mengembangkan dan mengelola 24 magazine atau Dumaga, dan yang terakhir, podcast 24 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Selanjutnya, ada kendala yang kami alami selama menjabat. 1. Kurangnya pengetahuan teknologi mendalam dari pihak pengurus bidang. 2. Fasilitas yang dimiliki tidak setara dengan tugas yang diberikan. 3. Kurangnya komunikasi dengan pihak ekstrakurikuler naungan terkait pengembangan masing-masing. 4. Kurangnya komunikasi antara pengurus bidang 9. 5. Program kerja yang tidak terlaksana karena kondisi yang tidak memungkinkan, COVID-19. Kemudian ada rekomendasi untuk angkatan yang selanjutnya akan menjabat. 1. Kembangkan kompetensi diri terkait teknologi. 2. Sesuaikan program kerja dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. 3. Adakan kontak atau komunikasi, baik melalui media sosial atau tatap muka secara reguler, terlepas dari rapat koordinasi. 4. Bangun komunikasi yang baik sejak awal. Setelah terbangun, pertahankan komunikasi yang baik tersebut. 5. Rencanakan program kerja dengan baik sehingga program kerja dapat terlaksana secara maksimal. Sekian pemaparan laporan pertanggungjawaban kami. Selanjutnya saya serahkan kepada bidang 10. Baik, terima kasih pada bidang 9. Di sini kami dari bidang 10 Pendidikan Bahasa. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Alafadin Nardi dari kelas 12 IPA 7 selaku koordinator bersama rekan saya. Saya Haruka Takahashi dari kelas 12 MIPA 3 selaku sekretaris bidang 10. Selanjutnya tidak lupa juga kami selama 1 tahun kebelakangan ini dibantu oleh adik-adik anggota bidang kami yang kami cintai dan kami banggakan. Yaitu ada Raditya Hilmi Ramadan dari kelas 11 IPA 7, lalu ada Farisa Dinar Pramesti dari 11 IPA 5, Srinita Siti Nur Aisyah dari 11 IPA 4, dan Afifa Nur Silma dari 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan laporan penanggung-jawaban kami selama 1 tahun masa jabatan. Nah, di sini ada pertama, ada tugas dan wewenang. Pertama, menaungi ekstrakurikuler bahasa. 2.
membantu sekolah dalam pengoptimalan literasi jam ke nol. 3. Melaksanakan pemilihan seleksi dan pengesahan Mojang Jajaka. 4. Mengadakan kegiatan berbasis bahasa dan sastra. Dan dari semua tugas dan wewenang tersebut, kami laksanakan dalam program kerja kami, yaitu yang pertama, rapat koordinasi bersama ekstrakurikuler bahasa yang terlaksana namun hanya terlaksana sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 9 Maret 2021, 6 Mei 2021, 9 Juli, dan 9 Juli 2021. Kemudian ada mengadakan Pekan Budaya Daerah dan Bahasa yang terlaksana tanggal 16 sampai 20 November 2021 dan tanggal 5 Desember 2021. Kemudian mengadakan Festival Kesundaan yang dilakukan bersamaan dengan Proker PBDB, yaitu pada tanggal 16 sampai tanggal 20 November 2021. Kemudian mengadakan pemilihan Mojang Jajaka yang terlaksana pada tanggal 22 Mei sampai 4 Juli 2021. Selanjutnya, berikut adalah kendala yang dialami selama masa jabatan kami. Yang pertama, rapat koordinasi dengan ekstrakurikuler tidak mencapai target dikarenakan tidak menentukan waktu pelaksanaannya. Lalu yang kedua, tanggal pelaksanaan program kerja PBDB yang terus dimundurkan mengakibatkan adanya tabrakan jadwal dengan program kerja lainnya. Ketiga, kesulitan dalam mencari sponsor program kerja PBDB karena perusahaan tidak menerima tawaran sponsor selama pandemi COVID-19. 4. Pelaksanaan program kerja pemilihan Mojang Jajaka kurang kondusif dan sedikit peminatnya karena disela oleh penilaian akhir semester atau PAS dan libur akhir tahun. 5. Belum efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenang yaitu pengoptimalan literasi jam ke nol. Lalu yang terakhir, ada kesulitan dalam koordinasi antara pengurus dengan Mojang Jajaka akibat tidak adanya tugas dan wewenang serta program kerja yang tertulis. Next. Lalu berikut adalah rekomendasi untuk calon pengurus ke depannya. Yang pertama, rencanakan waktu pelaksanaan program kerja dari jauh hari supaya tidak ada yang tidak terlaksana. Kedua, aturkan dan diskusikan kembali dengan pihak lain mengenai waktu pelaksanaan program kerja supaya tidak ada tabrakan jadwal. 3. Siapkan perusahaan-perusahaan yang bisa dijadikan cadangan ketika menawarkan sponsor program kerja dan menyiapkan cara alternatif ketika tidak bisa mendapatkan sponsor. Lalu yang keempat, menyiapkan strategi agar setiap kelas mengirimkan peserta pasang diri Mojang Jajaka. 5. Menyiapkan topik-topik yang menarik untuk pengoptimalan jam ke nol dan menyiapkan feeds atau stories dari jauh hari. Lalu yang terakhir, jangan segan untuk meminta bantuan kepada pengurus ataupun pihak lain apabila membutuhkannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya, Haisam. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan rekapitulasi keuangan OSIS Angkatan 54 selama 1 tahun ke belakang. Kembali next. Oke, untuk bidang 1, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp1.417.675. Selanjutnya bidang 2, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp55.000. Selanjutnya bidang 3, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp0. Bidang 4, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan Rp0. Bidang 5, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan Rp0. Bidang 6, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp0. Bidang 7, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp2.438.500. Bidang 8, pengeluaran selama 1 tahun masa pengurusan sebesar Rp6.298.300. Bidang 9, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp210.101. Dan bidang 10, pengeluaran selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp765.786. Total pengeluaran OSIS Angkatan 54 selama 1 tahun masa kepengurusan sebesar Rp11.185.362. Next. Oke, baik. Di sini izinkan saya untuk membacakan kalimat penutup dari OSIS angkatan kami. Tantangan bukanlah halangan, tetapi menjadi motivasi untuk berkembang. Ada sesuatu yang lebih penting dari semuanya, yaitu mensyukuri
dan menjalani dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, menyerah bukanlah pilihan, karena hidup adalah serangkaian tantangan yang penuh perjuangan. Perubahan pun tidak selalu sulit untuk dihadapi, sebab solusi yang tepat mampu mengatasinya. Setiap momen dalam hari-harinya memiliki makna tersendiri, sebuah kesempatan, harapan, dan mimpi bersatu dalam menghadapi perubahan. Hampir semua program kerja yang dibuat cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penuh optimis, kami membuatnya dan tentu semua cukup adaptif dengan keadaan yang seperti ini. Tangguh, kreatif, dan inovatif mesti hadir untuk menghadapi semuanya. Tak lupa semangat dan solidaritas yang tertanam pada jiwa-jiwa kami. Dan Adiaksa, Buntara, dan Saitia. Penjaga kejayaan yang penuh semangat dan solid. Di Atara Hitya, pamit undur diri. Selanjutnya, pimpinan acara ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada OSIS SMA Negeri 24 Bandung, Angkatan Diatara Hitya 54 atas pemaparan laporan pertanggungjawabannya. Akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara oleh rekan saya untuk Raditya Hilmi Ramadan. Dipersilahkan. Berita acara laporan pertanggungjawaban. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 September tahun 2021, telah diselenggarakan acara laporan Angkatan 54, Masa Bakti 2020-2021, dari nama Muhammad Haisam Hafizul Haq, NIS 192010083, Jabatan Mitra Tama Angkatan 54. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama Anindita Wahyu Pramudita, NIS 202110004, Jabatan Mitra Tama Angkatan 55. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Setelah mengkaji dan merumuskan materi laporan pertanggungjawaban atau LPJ, pihak pertama menyerahkan 1 buah berkas laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS kepada pihak kedua untuk dijadikan acuan dan contoh dalam pelaksanaan program kerja tahun berikutnya. Ditetapkan di Bandung tanggal 24 September 2021. Pihak pertama, Muhammad Haisam Hafizul Haq dengan NIS 192010083 ditandatangani. Pihak kedua, Anindita Wahyu Pramudita dengan NIS 202110004 ditandatangani. Mengetahui pembina OSIS Bapak Nanang Hidayat SPD dengan NIP 19721198200801104 dengan saksi-saksi. 1. Bapak Yusuf Mulyadi SPD NIP dengan NIP 19051902310088002 Fairiza Afgani Wahyudin dengan NIS 202110081. Sekian. Semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Demikian acara laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 24 Bandung Angkatan Diatara Hitya 54. Semoga acara ini dan yang menghadirinya mendapatkan keberkahan dan semoga laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 24 Bandung dapat diterima serta dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas angkatan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas waktu dan perhatiannya telah menghadiri kegiatan hari ini hingga akhir. Sebelum ditutup, akan ada sesi dokumentasi. Untuk hadirin dimohon mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3.
Tak terasa telah mencapai di penghujung, marilah acara laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 24 Bandung, Angkatan Diatara Hitya 54, ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan meninggalkan room meeting.